Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah ini Bu Latifah, saya sedang sehat dan sedang baik sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Di sini Bu, saya sebagai supervisor nanti akan mengobservasi Ibu ya tentang jalannya coaching yang akan Ibu laksanakan. Saya harap nanti dalam kegiatan coaching itu Ibu bisa menerapkan kompetensi coaching ya Bu ya. Ada present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu ya, kemudian mendengarkan dengan rasa. Dan alur percakapannya juga nanti menggunakan alur percakapan kita ya Bu ya. Baiklah Bu, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Nanti dalam saya coaching, nanti saya akan mengembangkan yaitu yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh, dan saya akan menjadi seorang coach yang mendengarkan secara aktif. Baik ya Bu ya. Jadi ada dua ya Bu ya yang akan dikembangkan. Nah, dari dua kompetensi tadi itu ya Bu ya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Saya akan melakukan yaitu yang pertama yaitu present, yaitu hadir secara penuh ya Bu ya. Jadi nanti kehadiran saya akan saya lakukan secara maksimal. Saya harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga kalau saya dengan fokus nanti otomatis saya akan menjadi lebih aktif dalam melakukan coaching. Oh iya baiklah Bu ya. Jadi indikatornya Ibu yang akan dicapai itu ya Bu ya. Kira-kira Bu, tolak ukur apa yang bagaimana yang akan Ibu tuju dalam percakapan coaching nanti? Yang pertama adalah saya akan sebagai coaching saya akan menerapkan alur cerita yang secara runtut ya Bu ya. Saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri agar si coaching tadi nanti akan menemukan solusi-solusinya dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik ya Bu ya, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait alur cerita, kemudian ide-ide dari coaching yang bisa digali dengan maksimal sehingga bisa tercapai dalam coaching nanti. Nah, saya kira hanya itu ya Bu ya, ini yang ingin saya tanyakan. Selebihnya silahkan nanti Ibu bisa mulai untuk coachingnya ya Bu. Saya harap percakapan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator atau keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Sudah siap Bu Tati? Insya Allah siap Mbak Rifat. Baiklah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sutri. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ini Bu mengganggu waktunya. Oh nggak apa-apa Bu. Gimana nih tujuan dari pertemuan ini apa nih? Tujuannya yaitu karena saya punya permasalahan ini Bu. Saya harap dengan pertemuan ini nanti Bu Supri bisa memberikan saya solusi seperti itu. Oh itu loh. Nah permasalahannya apa sih Bu? Kok kayaknya masalah yang sulit sekali. Begini Bu, ini kan di kelas 5 nih Bu. Sebagai guru kelas 5 itu ternyata saya menemukan permasalahan yang cukup fatal dalam artian cukup serius karena ada beberapa anak itu yang belum bisa membaca Bu di kelas 5. Sementara untuk di kelas 5 itu kan akan melaksanakan ANBK Bu, di mana ada literasi dan numerasi. Sementara dari 7 anak itu hanya 30% yang sudah bisa membaca dan memahami konsep dari bacaan yang mereka baca seperti itu. Kemudian sekitar 20%-nya itu mereka sudah bisa membaca namun belum memahami apa yang mereka baca. Kemudian sisanya pembacanya masih kurang lancar, jadi otomatis dia belum bisa memahami apa bacaannya itu seperti itu Bu. Iya ya Bu, itu kan soalnya MPK itu ada literasi dan numerasi ya. Literasinya kan banyak sekali. Nah Bu, kesempatan apa yang Anda miliki Bu? Oh iya, saya mempunyai peluang itu untuk merubah Ibu, yaitu dengan memanfaatkan buku teks yang ada di sekolah seperti itu Bu. Kemudian buku-buku itu nanti akan saya pergunakan untuk melatih anak membaca terlebih dahulu. Oh iya, itu bagus sekali.
dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Anda dalam mencapai skala tersebut, tujuan yang ingin Anda capai itu sudah sampai di mana? Kalau saat ini mungkin masih di angka 5 gitu. 5. Oh ya, terus rencana Ibu dalam mencapai tujuan biar lebih dari 5 itu gimana? Ya, pertama saya akan mengklasifikasikan murid ya Bu, antara anak yang sudah mahir membaca dan memahami bacaan, kemudian kelompok kedua itu anak yang sudah bisa membaca namun belum bisa memahami bacaan, dan kelompok yang terakhir itu anak yang masih belum lancar membaca, seperti itu. Kemudian saya akan memberikan jam tambahan untuk membaca di 10 menit sebelum pembelajaran. Jadi mereka nanti akan membaca, di mana anak yang sudah mahir membaca mereka akan membaca buku fiksi dengan tidak ada gambarnya ya Bu. Kemudian untuk yang kemampuan sudah bisa membaca tapi belum mampu untuk memahami isi bacaan, dia akan membaca bacaan bergambar. Bergambar. Kemudian untuk yang belum bisa membaca maka dia juga akan membaca buku bergambar yang antara gambar dan teksnya itu lebih banyak gambarnya, seperti itu. Itu tadi rencananya banyak sekali ya Bu ya. Nah, prioritas dari rencana Anda itu apa nih? Prioritas saya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak yang belum bisa membaca sama sekali, itu ya, yang kelompok ketiga tadi, yaitu dengan cara menambah jam membaca setelah pulang sekolah itu. Jadi karena kalau hanya 10 menit sebelum pembelajaran, waktunya tentu saja sangat kurang ya Bu, apalagi dia belum bisa membaca sepenuhnya, seperti itu. Jadi memang di waktu setelah pulang sekolah itu harapan saya nanti saya bisa secara personal membimbing mereka untuk bisa meningkatkan kemampuan membaca mereka. Nah, yang tadi diprioritaskan tadi itu berapa ya jangka waktunya, itu kira-kira berapa? Kalau untuk yang kelompok 3 itu mungkin agak lama gitu, mungkin sampai akhir tahun mungkin baru bisa lancar membaca. Tapi untuk kelompok 1 mungkin sudah bisa mengikuti ya. Kelompok 2 juga mungkin setelah akhir semester ini mungkin sudah lancar, mungkin sudah meningkat kemampuan membacanya, seperti itu. Apa hambatan yang mungkin nanti pas melakukan rencana tersebut mungkin muncul itu apa? Ya, hambatannya tentu dari ketersediaan buku gitu. Buku itu kadang anak-anak tidak tertarik dengan bukunya karena ketersediaan buku fiksi di sekolah memang masih sangat terbatas ya, karena kita juga tidak mempunyai perpus, kita hanya mengandalkan buku bantuan, itu pun hanya ensiklopedia. Sementara untuk anak-anak membaca ensiklopedia itu kan menarik, jadi memang dibutuhkan buku-buku fiksi yang bergambar yang harapannya dapat menarik minat baca dari siswa tersebut. Dari rencana tadi ya, itu komitmen terhadap rencananya biar tetap berjalan baik itu bagaimana? Komitmen rencananya tentu saja akan saya lakukan sesegera mungkin, kemudian secara terus-menerus berkelanjutan sehingga tidak ada alasan anak lupa karena sudah lama tidak diajari membaca atau seperti apa. Kemudian pembiasaan membaca itu juga akan saya terapkan di sekolah setiap hari. Nah, dalam menerapkan rencana-rencana tadi ya, itu yang terlibat itu siapa saja ya yang bisa terlibat dalam rencana yang akan Ibu lakukan? Ya, pertama tentu saja kepala sekolah Ibu, saya meminta izin, meminta dukungan juga karena memang nanti banyak sekali yang perlu dipersiapkan, terutama untuk jam pulangan anak yang agak mundur. Kemudian untuk guru-guru yang lain juga harapannya guru-guru lain juga menerapkan jam membaca, waktu membaca, jadi tidak hanya di anak-anak kelas 5, sehingga semuanya juga ternyata anak kelas lain itu pun juga membaca, sehingga menimbulkan motivasi kepada anak kelas 5 untuk tetap senang membaca. Apakah rencana-rencana yang tadi banyak dan itu sudah dilakukan, sudah diimplementasikan ke sekolah itu? Sudah beberapa Bu, cuma memang belum semuanya. Saya baru mengimplementasikan untuk membagi kelompok dari kemampuan membaca anak saja. Semoga nanti kalau sudah diimplementasikan ya, mungkin semua guru juga bisa mengikuti jejak Ibu nanti. Jadi nanti sekolah semua murid-muridnya bisa membaca semua. Terima kasih Bu atas waktunya. Gimana perasaannya? Ya, saya sudah merasa lega Ibu. Akhirnya
permasalahan itu bisa saya ungkapkan. Dari kemarin saya itu bingung, ini gimana ya, bagaimana. Ternyata setelah saya berbicara dengan Bu Supri, saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya. Alhamdulillah, kita coba ya Bu ya. Semoga besok berhasil. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tati, tadi saya sudah mengamati ya kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama coach ya Bu ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal Bu terkait kegiatan coaching Ibu tadi ya Bu ya. Yang pertama Bu, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi? Dalam indikator itu saya sudah berusaha sudah menerapkan kompetensi coaching ya Bu. Kan kompetensi coaching saya sudah mencoba dengan hadir penuh atau present. Saya juga sudah menerapkan aktif dan saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga berusaha menerapkan dengan rasa. Iya Bu ya. Jadi begini Bu ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan pengamatan saya ya Bu ya. Ketika tadi Ibu melaksanakan coaching itu, Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti coaching tadi ya, yang Ibu sebutkan tadi ada present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan menggunakan rasa ya Bu ya. Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi yang terkait dengan present tadi ya Bu ya, yang menjadi indikatornya. Kemudian sudah menerapkan alur tirta Ibu dalam percakapan tadi. Tujuannya sudah ada, indikator permasalahannya sudah ada, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya sudah ada Bu, dan yang terakhir tujuannya ya, tujuannya juga tanggung jawab ya Bu ya, yang terakhir itu tanggung jawab sudah terlaksana. Kemudian Bu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan nanti berikutnya adalah dengan rasa. Jadi rasa itu ada yang itu adalah receive, A-nya adalah appreciate, S-nya adalah sumaires, A-nya adalah aks atau bertanya. Jadi saya berusaha dengan mendengarkan dengan rasa. Oh iya Bu ya, baiklah Bu. Terima kasih Bu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak yang bagus untuk Ibu ke depannya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sekian dari saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.